Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di muatan IPS, masih di tema 4 subtema 1 untuk anak ustazah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk anak ustazah, sudah siapkah antum untuk belajar hari ini? Sudah disiapkan bukunya? Kita hari ini akan belajar tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, dan muatan IPS dan PKN. Untuk anak ustazah, silakan buka bukunya di halaman 11 tentang pengertian interaksi sosial di muatan IPS. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Di sini, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Contohnya, pesan yang disampaikan adalah berupa informasi. Ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi individu antara individu, interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, saat seseorang ingin tinggal di lingkungan bersih, ia akan berinteraksi dengan warga lain agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Hal tersebut merupakan interaksi bersifat persatuan. Interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun politik diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Contohnya, interaksi untuk menjaga persatuan. Lainnya adalah belajar kelompok. Para siswa melakukan kerja kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah salah satu contoh interaksi persatuan. Terus di sini dijelaskan interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari manusia berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Ya, contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat, upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Yang pertama, kita harus melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, tolong menolong dengan warga sekitar. Yang kedelapan, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kegiatan bersama. Itu adalah contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan, ustazah akan menjelaskan di muatan PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelumnya udah berulang kali ya materi hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini kita ulang-ulang. Sebenarnya pada dasarnya inti hak dan kewajiban tanggung jawab itu sama, ya. Setiap orang ingin tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, barulah kita memperoleh hak, yaitu menikmati lingkungan bersih dan sehat. Masih ingatkah antum tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ini sudah ustazah jelaskan loh. Ayo, masih ingat tidak?
Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir, dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, maka kamu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Itu adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya. Sebelum Ustazah jelaskan lebih lanjut, dalam kehidupan sehari-hari setiap individu memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya. Contohnya nih, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk memperoleh hak tersebut, tentu kita harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terlebih dahulu. Sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalin kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika ada warga yang tidak mau melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Agar hak kita untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dapat diperoleh, kita berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Caranya bagaimana? Gotong royong membersihkan lingkungan secara teratur dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu adalah contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat, ya. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya. Tadi haknya ketika antum mempunyai hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, maka kewajiban antum ya harus menjaga kebersihan lingkungan, ya. Sedangkan tanggung jawabnya gotong royong membersihkan lingkungan secara teratur dan penuh rasa tanggung jawab, yaitu contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di masyarakat. Sekarang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Selain memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai di rumah ataupun di masyarakat, ya, kita juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Sebagai contoh nih, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah merupakan kewajiban seluruh warga sekolah. Salah satu penerapannya melalui kerja bakti dan piket kelas. Seluruh warga sekolah harus mengikuti kerja bakti membersihkan sekolah karena mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, siswa dapat memperoleh haknya menikmati lingkungan sekolah yang bersih dan indah, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman, ya. Contohnya, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajiban antum ya berarti harus belajar, dan tanggung jawab antum belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Contoh kedua, siswa berhak di kelas dengan tenang, ya. Kewajiban siswa adalah menjaga ketertiban. Tanggung jawabnya tidak membuat kegaduhan di kelas. Itu salah satu contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah, ya. Sebenarnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini harus kita laksanakan bersama-sama, ya. Antum ingin mendapatkan hak, berarti antum harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Seperti itu. Oke, itu saja penjelasan yang Ustazah bisa jelaskan atau Ustazah sampaikan hari ini tentang muatan IPS dan PKN. Untuk anak Ustazah, antum catat poin-poin penting yang sudah Ustazah jelaskan, ya. Dan yang kedua, antum kerjakan halaman 12, ya. Halaman 12 nomor 1 dan 2 saja. Nomor 1 dan 2 saja untuk muatan IPS saja tugasnya, ya. Selebihnya antum catat poin-poin saja dari penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan, ya. Untuk anak Ustazah, mudah-mudahan antum paham atas penjelasan yang sudah Ustazah sampaikan. Kalaupun belum paham dan kurang jelas apa yang Ustazah sampaikan, boleh sampaikan ke Ustazah, boleh japri, WA, telepon, ataupun video call. Ustazah menerima dengan senang hati. Oke, untuk anak Ustazah tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk sholat duha dan setoran hafalan Al-Qur'annya, ya.
Ustazah tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.